Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Hanim dengan NIM T 2019-1497. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam melalui Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1. Pengambilan judul ini memiliki latar belakang di mana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan kemampuan dari segi ilmu, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang akan diturunkan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Sehingga pendidikan dituntut untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Salah satunya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini pendidikan agama Islam juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan atau kemajuan bangsa. Karena pendidikan agama Islam bertujuan dengan potensi spiritual kepada peserta didik menjadi peserta didik yang lebih baik dengan menguatkan iman dan takwa, hanya beriman kepada Allah, sehingga pondasi yang akan dipakai oleh peserta didik adalah pondasi iman yang kuat. Seperti itu. Akan tetapi kenyataannya pembelajaran atau proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada SD Negeri Karanganyar 1 masih menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik terkadang memiliki rasa bosan dalam proses pembelajaran, sehingga masih berbicara dengan teman sebangkunya, tidak mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga berpengaruh kepada nilai hasil belajar pendidikan agama Islam siswa. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, seperti itu. Oleh sebab itu, peneliti memiliki identifikasi masalah yang pertama, yaitu proses pembelajaran PAI yang masih bersifat monoton. Yang kedua, belum adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Dan yang ketiga, kurangnya minat belajar peserta didik dalam proses belajar. Sehingga dengan adanya identifikasi masalah ini, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa SD Negeri Karanganyar 1. Kemudian yang kedua, apakah penerapan model pendidikan model kontekstual teaching and learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Karanganyar 1, seperti itu. Kemudian dengan adanya masalah tersebut, peneliti menggunakan metode pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini apakah bisa meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Karanganyar 1, sehingga
dari tujuan tersebut memiliki manfaat, terutama bagi peneliti, di mana penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian, serta dapat dijadikan pedoman suatu saat apabila peneliti menjadi tenaga pendidik, seperti itu. Kemudian bagi guru, manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu proses pembelajaran agar menjadi efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian manfaat untuk siswa, proses pembelajaran dalam kelas menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami dan meningkatkan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa, seperti itu. Dimana yang kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini saya membahas pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam tidak hanya berarti memberikan pelajaran kepada anak-anak yang belum mengerti dan belum menangkap pengertian-pengertian yang abstrak, akan tetapi yang terpenting adalah menanamkan jiwa kepada Tuhan, membiasakan, mematuhi, dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama. Berdasarkan hal tersebut, maka dipahami bahwasanya pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing orang menjadi lebih dewasa, untuk diarahkan kepada bentuk pribadi yang muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu hasil belajar, di mana hasil belajar ini adalah sebuah pengukuran atau sebuah penilaian kegiatan belajar siswa, di mana guru dapat mengetahui seberapa besar peserta didik memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Nah, menurut Nana Sujana, hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui kegiatan belajar, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai contextual teaching and learning. Nah, model inilah yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini, di mana model pembelajaran kontekstual ini di sekolah dasar pada hakikatnya merupakan konsep belajar yang membantu guru, di mana model pembelajaran ini memudahkan guru dalam menyampaikan materi, karena dalam model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan pengetahuan nyata yang diketahui oleh siswa dalam kehidupan nyatanya, sehingga pengetahuan tersebut memudahkan peserta didik dalam memahami materi, seperti itu. Selanjutnya menurut Saud dan Suherman, di mana pembelajaran kontekstual ini meliputi 4 tahap. Yang pertama invitasi, dan yang kedua penjelasan dan solusi, serta pengambilan tindakan. Di mana yang invitasi itu merupakan tahap awal mendorong siswa dalam mengemukakan pengetahuan yang dimiliki sehingga dikaitkan materi dari sebuah materi yang diajarkan oleh guru dengan pengetahuan dari kehidupan nyata yang siswa ketahui. Kemudian
tahap kedua yaitu tahap eksplorasi, di mana tahap ini siswa berkesempatan untuk mengidentifikasi sebuah masalah, mengobservasi sebuah masalah, sehingga informasi yang diperoleh oleh siswa menjadi dasar pemecahan masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan dan solusi, di mana di tahap ini merupakan tahap di mana siswa dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai penemuan yang mereka temui. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan pengembalian tindakan, di mana di tahapan ini yaitu tahapan yang terakhir dalam pembelajaran kontekstual. Nah, di tahap ini siswa sudah mulai berani mengeksplor dirinya, sehingga dari mengobservasikan pertanyaan-pertanyaan tadi, siswa bisa menimbulkan rasa keingintahuan yang lebih tinggi, sehingga untuk bertanya siswa itu memiliki keinginan yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian di bab ketiga yaitu di bab metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian action research, yaitu penelitian tindakan, di mana subjek penelitian merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1 dan juga lokasinya yaitu di sekolah SD Negeri Karanganyar 1 di Ambulu, Kabupaten Jember. Kemudian alokasi waktu penelitian, di sini penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2021 di semester 2, yaitu pada bulan November sampai dengan Desember. Mengapa saya bilang ini sampai Desember? Sesuai dengan waktu yang dosen berikan, di mana nanti kita pada bulan Desember melaporkan hasil penelitian. Di situ kami akan membuat laporan melalui video hasil laporan penelitian seperti itu. Dari adanya alokasi waktu tersebut, maka peneliti menjadwalkan jadwal penelitian. Nah, yang pertama ada pembuatan proposal penelitian, di mana sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan oleh dosen, yaitu 2 minggu dari bulan Oktober, yaitu minggu ketiga dan juga minggu keempat. Kemudian yang selanjutnya kegiatannya yaitu melaksanakan siklus penelitian. Nah, di sini peneliti memperkirakan akan melakukan penelitian pada bulan November, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pelaksanaan penelitian tersebut, peneliti menyusun laporan penelitian yang akan dilaksanakan di akhir pekan dari bulan November. Kemudian jadwal yang terakhir yaitu membuat video laporan hasil penelitian, di mana sesuai dengan yang diminta dosen, bahwasanya nanti sebelum ujian akhir semester kami disuruh membuat video laporan hasil penelitian seperti itu. Dan ini formatnya bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya prosedur penelitian. Di sini kami menggunakan model Kurt Lewin, di mana ada 4 langkah, yaitu planning, acting, observing, dan juga reflecting. Nah, teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu tes dan juga observasi, kemudian angket.
di mana tes untuk mengetahui pemahaman siswa, kemudian observasi untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Kemudian instrumen penelitian. Nah, peneliti menggunakan instrumen lembar tes, lembar observasi, dan juga angket seperti itu. Dan yang terakhir yaitu indikator penelitian. Di sini bahwasanya indikator keberhasilan adalah peningkatan hasil belajar siswa dari kurang baik menjadi lebih baik, yang mana KKM ditentukan oleh pihak sekolah sebesar 75, seperti itu. Nah, ini daftar pustaka di mana sumber rujukan peneliti semuanya dapat dari sumber ini. Kemudian ini lampiran lembar observasi siswa. Kemudian juga ada penilaiannya, kategori penilaian. Kemudian yang terakhir di sini ada lembar penilaian siswa, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.